Baik, selamat siang buat teman-teman semua. Baik, buat teman-teman, pada kesempatan ini video ini saya buat untuk sebagai syarat untuk melengkapi ujian akhir semester saya mata kuliah bahasa Indonesia. Dan berikut kita mulai saja. Jadi ini dia ujian akhir semester mata kuliah bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ronaldo Biasangyanan, NIM mahasiswa 23 0101 20 jurusan Sistem Informasi, mata kuliah bahasa Indonesia. Mata kuliah bahasa Indonesia. Judul artikel yang diambil penerapan teknologi informasi dalam proses perekrutan dan seleksi sumber daya manusia. Dan berikut soalnya. Yang pertama, jadi saya mengambil untuk ini saya mengambil UAS kali ini saya mengambil yang bagian B, itu tentukan topik yang akan Anda bahas, yang tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, pernyataan-pernyataan berbobot tentang topik yang Anda bahas yang akan diajukan ke wawancara. Yang ketiga, tentukan sumber yang berkompeten sesuai dengan bidang ilmu yang Anda wawancarai. Rekam proses wawancara, kembalikan hasil wawancara ke sebuah artikel opini, serta 3 referensi dari dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setelah itu saya akan upload dan saya akan share. Oke, kita lanjut saja ke video interviewnya. Terima kasih. Selamat siang, saya Ronald, mahasiswa semester akhir. Jadi video ini dibuat untuk sebagai syarat untuk ujian akhir semester saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan interview bersama HRMD PT Teluk Cendrawasih Biak. Jadi topik yang saya ambil yaitu mengenai penerapan teknologi informasi dalam proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Dan pada saat ini juga saya sudah bersama dengan HRM PT Teluk Cendrawasih Biak, Ibu Mariam. Jadi Ibu Mariam, kita akan mulai interview. Saya punya beberapa pertanyaan. Itu untuk pertanyaan pertama, seberapa penting pemahaman teknologi untuk menjadi tolak ukur pada suatu perekrutmen karyawan baru pada PT atau perusahaan yang Ibu pimpin? Terima kasih pertanyaannya. Untuk jawabannya itu sangat penting untuk teknologi, karena sebagian, hampir semua untuk seleksi dan kualifikasi yang kita proses itu memang harus bisa dengan penggunaan teknologi di semua bidang, khususnya di hotel. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Itu ukuran pemahaman teknologi seperti apa yang menjadi syarat untuk diterimanya suatu karyawan pada perusahaan yang Ibu pimpin? Oke, untuk yang menjadi tolak ukur kami untuk dari sisi kami di sumber daya itu basic ya. Contoh seperti yang normalnya itu ya harus bisa Microsoft, ya, yang Word, Excel, PowerPoint, dan yang pastinya ya bisa sudah secara terbiasa dengan pengoperasian komputer khususnya. Oke Bu, kita lanjut ke nomor 3. Apabila di kemudian hari salah satu atau karyawan yang direkrut Ibu itu ternyata tidak memiliki kemampuan seperti yang disampaikan pada rekrutmen, apakah ada sanksi atau warning dari pihak Ibu? Biasanya sih pertama-tama yang pasti saya akan melakukan konseling dulu terhadap karyawan tersebut. Setelah itu lebih mendalami, bertanya kendala dan masalah yang dihadapi. Setelah itu dari sesi konseling itu kita berikan waktu untuk kesempatan dengan karyawan itu untuk lebih mengimprove bagaimana perkembangan setelah kami konseling. Jika terjadi kesalahan atau terjadi pengulangan lagi atau mungkin tidak bisa dalam pengoperasian atau dari segi operasional,
maka kita berikan training atau pelatihan untuk karyawan tersebut. Tapi jika dengan seiring berjalannya waktu tetap akan diulangi lagi, dan itu yang pastinya kalau kita berikan sanksi bagi karyawan yang indikasinya itu lebih merugikan perusahaan. Ada tambahan, Bu? Ya, terima kasih. Oke, baik, mungkin itu saja untuk pertanyaan yang diambil dari penelitian saya. Semoga membantu teman-teman dan ada tingkat di bawah saya untuk ke depan. Jika suatu hari mengambil judul yang sama, mungkin bisa progres untuk beberapa pertanyaan dan lebih menarik dibandingkan penelitianku saat ini. Itu saja, terima kasih.